Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Dan bagi saudara petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin dulur. Di kesempatan video kali ini, hari ini kembali lagi saya akan melakukan perawatan rutinan per 10 hari sekali. Hari ini akan melakukan penyepraian seperti biasanya dulur-dulur. Nah, inilah keadaan kebun jeruk varietas Siamadu dengan usia menjelang ke 5 tahun. Nah, kemarin sudah lewat untuk masa panennya. Jadi untuk hari ini kembali lagi kita lakukan penyepraian untuk kembali memproteksi tanaman kita, dan yang terpenting setelah pasca panen untuk pertumbuhan bisa kembali lebih baik lagi dulur ya. Nah, untuk keadaan cuaca di tempat saya seperti ini dulur, panas pol, karena sudah beberapa hari ini tidak turun hujan. Jadi untuk tanaman memang sudah waktunya memerlukan air karena ini lahan basah. Alhamdulillah kemarin pada hari Jumat itu sudah sempat saya lakukan pengairan dulur. Nah, ini adalah bekasnya, bekas dari pengairan. Dan untuk pertunasan sudah mulai muncul. Nah, ini adalah beberapa pertunasan dulur ya. Walaupun tidak semuanya membawa bunga, tapi untuk beberapa pertunasan alhamdulillah masih membawa bunga. Nah, ini kemarin juga sempat saya lakukan pemangkasan. Untuk pemangkasan yang saya lakukan kemarin termasuk pemangkasan cukup banyak dulur, karena kemarin untuk beberapa pohon itu kanopinya sudah sangat banyak dan sudah mengganggu pada saat perawatan. Nah, ini adalah bekasnya. Nah, untuk beberapa ranting yang besar itu saya pangkas untuk lebih menjaga kesehatan tanaman, karena apalagi untuk cuaca itu sudah tidak bisa diprediksi dulur ya, sehingga pengaruhnya karena cuaca yang bisa dikatakan kemarau, tapi untuk hawanya di daerah saya sini cukup dingin dulur, sehingga untuk efeknya ke tanaman itu beberapa pertunasan itu akan sedikit mengeriting, bukan karena penyakit, tapi kalau dari beberapa informasi dari senior saya itu memang cuaca dulur ya. Jadi tetap kita harus lebih-lebih lagi dalam melakukan perawatannya dulur. Nah, inilah keadaannya dulur. Nah, inilah untuk pestisida yang akan saya pakai dalam penyepraian kali ini. Yang pertama, saya untuk nutrisi saya menggunakan nitroking. Ini lebih ke unsur nitrogen, karena untuk beberapa pertunasan itu saya menginginkan lebih banyak pertunasan, karena apalagi kemarin sempat saya lakukan pemangkasan dulur, sehingga untuk perangsang ataupun unsur haranya saya perbanyak unsur nitrogen. Nah, untuk fungisida saya masih tetap saya menggunakan mankoseb. Hari ini saya berikan dosis 1 kilo untuk kurang lebih 600 liter airan. Saya tambahkan bahan aktif klorotalonil. Ini nanti saya berikan separuh dulur. Ini saya berikan sekitar 250 gram untuk 600 liter air. Nah, untuk insektisida hari ini masih tetap Abamectin. Hari ini saya memakai yang 36 EC. Nah, untuk tambahan insektisidanya saya hari ini memakai bahan aktif imidacloprid. Kemungkinan saya berikan sekitar 200-an dulur ya. Nah, dan untuk tambahannya saya berikan ZPT, karena kemarin sudah saya lakukan pemupukan. Nah, untuk ZPT nya hari ini saya memakai betamon. Ini kandungannya cukup lengkap, ada asam amino dan juga bahan aktif yang hampir sama dengan yang biasa saya pakai, yaitu atonik. Dan untuk pelekat ini saya berikan penuh 1 desi dulur ya, sekitar 100 ml, karena pelekatnya ini cukup
bagus dulur, jadi cukup saya belikan 100 ml. Nah inilah untuk penyepraian kali ini dulur-dulur. Nah hari ini untuk nutrisi saya berikan penuh 1 kilo untuk penyepraian kali ini. Bentuknya granul dulur ya, tapi untuk tingkat kelarutan di air cukup bagus sehingga tidak mengendap dulur. Nah ini saya pakai untuk merangsang pertunasan dulur-dulur ya, selain juga ZBT, tapi karena musim kemarau seperti ini saya tambahkan unsur nitrogen agar daunnya jauh lebih hijau dan untuk pertunasannya bisa jauh lebih bagus dulur ya. Nah langsung kita tuang dulur. Dan hari ini Mancozeb masih tetap, hari ini saya berikan dosis penuh 1 kilo dulur ya. Untuk penyepraian kali ini untuk kurang lebih 600 liter air, untuk kurang lebih di 240-an pohon atau 200 sampai 250 dulur. Karena ada beberapa itu yang tanamannya mati dulur ya. Ada beberapa yang terkena CVBD ataupun busuk akar, jadi kemarin sempat saya lakukan penyulaman. Nah untuk fungisida yang kedua saya memakai bahan aktif klorotalonil. Untuk dosis saya berikan sekitar 250 gram dulur ya, atau separuh. Kali ini saya tidak memakai tidak memakai bahan aktif sulfur dulur, karena untuk sulfur sendiri sifatnya kan sedikit panas, jadi saya memilih yang lebih bagus dulur lah, istilahnya seperti itu. Karena untuk cuaca sendiri sangat terik ya dulur ya, apalagi untuk pertunasan muda sangat rentan sekali. Jadi hari ini saya memakai bahan aktif klorotalonil sebagai rollingan untuk fungisida sulfur. Nah untuk tambahannya hari ini insektisida yang saya pakai bahan aktif imidacloprid, saya berikan sekitar 200 graman dulur ya. Untuk lalat buah, karena buahnya juga masih tidak terlalu banyak untuk yang matang dulur, jadi hari ini saya cukup menggunakan 2 bahan aktif untuk insektisidanya. Nah ini sekitar 200 graman dulur. Baunya cukup menyengat. Nah untuk imida ini biasanya saya pakai sebagai rollingan abamectin, tapi karena untuk percampuran yang lainnya saya belum beli dulur untuk beberapa insektisida yang biasa saya gunakan, jadi hari ini saya campur saja untuk abamectin dengan imida. Karena untuk imidacloprid ini juga mempunyai spektrum jangkauan hama yang cukup banyak, sehingga masih bisa kita pakai dulur ya. Untuk abamectin hari ini saya berikan kurang lebih di 200 juga dulur, 200 ml. Ini adalah abamectin dengan konsentrasi 36 EC ya, dan juga untuk nah bentuknya putih seperti ini, jadi bisa saya katakan untuk abamectinnya itu murni dulur ya, dibandingkan dengan yang 18 EC. Nah untuk itu saya berikan dosis 200 ml untuk kurang lebih 600 liter air. Nah ini sudah saya beri dulur ya, sekitar 200 ml untuk 600 liter air. Nah hari ini saya tambahkan ZBT dulur ya. Ini adalah ZBT dengan bahan aktif asam amino dan juga bahan aktif apa dulur ya, saya lupa. Tapi untuk ZBT nya seperti atonik katanya dulur ya, dengan bahan aktif yang sama. Dan ini sudah beberapa kali saya aplikasikan dan hasilnya sangat memuaskan, baik dalam hal pembesaran ataupun pemunculan tunas dulur ya. Untuk dosis saya berikan 200 dulur, saya berikan dosis kecil. Ini kemarin sempat saya pakai di satu lahan,
kurang lebih 100 mili, jadi ini tinggal 400-an. Jadi ini nanti saya pakai lagi telur di satu lahan yang lainnya. Bentuknya hampir sama, untuk warnanya dia coklat seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah pelekat, perata, dan juga penembus telur ya. Jadi untuk keunggulannya dia sangat bagus telur. Saya berikan dosis 100 mili untuk 600 liter air. Katanya sih sudah sangat bagus untuk bahan aktif yang dipakai telur ya. Jadi ini tadi telur untuk pestisida yang saya gunakan untuk penysprayan kali ini. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada telur-telur semua yang sudah ikut meramaikan channel saya. Untuk telur-telur yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan like, subscribe, dan juga komen telur agar channel ini terus berkembang. Dan bagi telur-telurku yang sering bertanya, Mas, kok mohon dicantumkan nomor WA-nya tuh. Untuk setiap video telur sudah ada grup Telegram telur ya, nanti bisa dicek di link deskripsi. Setiap video insya Allah sudah saya cantumkan. Untuk telur-telur sudah ada yang bergabung telur, jadi di grup itu kita semua bisa sharing tentang cara menanamani ataupun cara-cara baru dalam bertani, terutama untuk tanaman jeruk telur ya. Jadi silakan untuk telur-telur yang bergabung, monggo silakan, karena untuk beberapa dulur itu tidak hanya dari daerah Jawa telur, sudah ada beberapa dari luar Jawa yang mempunyai ilmu, kita sharing sama-sama telur. Nah, kembali lagi ke video kali ini telur ya. Untuk tanaman saya alhamdulillah setelah mengalami pasca panen yang cukup berat telur ya, alhamdulillah untuk beberapa indikasi tanaman itu sudah mulai bertunas. Dan untuk beberapa buah yang memang berukuran sebesar bola bekel itu alhamdulillah juga cukup banyak. Nah, untuk buah yang seperti itu biasanya di daerah saya orang menyebutnya itu buah apitan telur ya, buah di luar musim. Nah, sehingga untuk kualitas itu harus benar-benar kita jaga telur, baik dari nanti kulit buahnya agar tidak sampai kusam, karena insya Allah di panen buah yang apitan seperti ini untuk harganya itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan buah yang kita panen di masa panen raya. Nah, untuk itu, untuk pencegahan yang mulai buah masih berukuran kecil sampai ukuran bola bekel itu, untuk di daerah saya resistensi hama itu terutama penyakit trip itu sangat tinggi telur ya, trip dan juga apit. Nah, untuk pengendaliannya saya biasanya memakai bahan aktif abamectin, tapi sesekali perlu saya berikan rollingan agar hamanya itu tidak resisten telur ya. Sehingga untuk penyepraian kali ini saya tambahkan bahan aktif imidacloprid. Nah, untuk menjaga dari serangan hama trip memang perlu kita lakukan perollingan insektisida yang tepat agar hama pertama bisa langsung mati telur, dan yang kedua untuk hama itu tidak resisten. Nah, penanganan pasca panen memang memerlukan tenaga yang cukup ekstra telur ya. Untuk saya biasanya selain pemupukan ataupun pemberian nutrisi melalui sistem foliar, itu juga saya lakukan pemangkasan untuk beberapa ranting yang mungkin rusak setelah pasca panen, biasanya seperti itu telur. Dan kita utamakan pada saat pemangkasan sekalian kita memilih ranting-ranting utama ataupun batang-batang utama yang nantinya akan membawa atau berpotensi membawa bunga telur. Nah, sekalian kita melakukan pemangkasan, juga sekalian juga kita lakukan pemilahan dahan yang berpotensi membawa bunga. Nah, untuk lengkapnya untuk proses pemangkasan sudah ada di beberapa video saya telur ya. Jadi nanti bisa telur-telur lihat, karena untuk perawatan insya Allah sudah cukup lengkap telur. Tinggal beberapa metode baru kemungkinan yang
nanti ataupun dulur-dulur lainnya itu bisa ada, mohon bantuan di komen dulur, jadi nanti bisa saya itu mempunyai ilmu yang baru juga ataupun pengetahuan baru dari dulur-dulur. Makanya untuk dulur-dulur yang berkenan silakan bergabung di grup Telegram. Nah, demikian dulur video penyepraian kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.